Pernahkah kamu mendengar tentang ilmu hitam yang bisa membangkitkan arwah dan menghidupkan kembali orang yang telah mati? Ini adalah kisah nyata dari Desa Majenang, di mana seorang pemuda terjebak dalam kengerian ajian rawa rontek yang diwarisi keluarganya. Ikuti perjalanan Bagas, seorang pemuda dari kota yang pulang ke desa untuk mengungkap misteri kematian kakeknya. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin gelap jalan yang harus dilalui. Apakah Bagas akan berhasil menghentikan teror Kromoleo, arwah mengerikan yang membawa keranda mayat? Ataukah ia akan menjadi bagian dari misteri kelam Desa Majenang? Saksikan hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan cerita misteri ini. Aktifkan notifikasi dan tinggalkan komentar tentang teori kamu tentang ajian rawa rontek. Siapa tahu kamu bisa memecahkan misterinya sebelum Bagas. Malam itu, angin bertiup lirih menyapu jalanan berbatu Desa Majenang. Pepohonan di pinggir jalan seakan berbisik, dan kabut tebal menggantung rendah di antara rumah-rumah tua bergaya Jawa kuno. Di kejauhan, samar-samar terdengar alunan gamelan yang seakan muncul entah dari mana, menambah suasana yang sudah mencekam. Bagas menatap keluar jendela mobil travel yang membawanya pulang. Matanya dipenuhi rasa cemas bercampur penasaran. Sudah bertahun-tahun ia meninggalkan desa ini untuk kehidupan yang lebih modern di kota. Namun, panggilan pulang kali ini bukan karena rindu, melainkan karena kematian mendadak kakeknya, Mbah Sastro. Kabar itu diterimanya seminggu yang lalu, dan yang membuatnya lebih terkejut adalah cerita dari ibunya tentang jenazah kakeknya yang lenyap dari peti mati sebelum pemakaman. Warga desa mulai berbisik tentang ajian rawa rontek, ilmu kuno, yang konon diwarisi oleh keluarganya. Mobil berhenti di depan rumah tua milik keluarga Bagas. Bangunan itu masih sama seperti yang ia ingat. Atap joglo menjulang tinggi dengan ukiran kayu yang terlihat suram di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ia menghembuskan napas panjang sebelum melangkah masuk. Aroma dupa yang menyengat langsung menyergap hidungnya, dan di dalam ia mendapati ibunya, Bu Ratna, sedang duduk bersimpuh di dekat meja kecil dengan foto kakeknya di atasnya. "Kamu akhirnya datang, Nak." Suara ibunya bergetar. Matanya merah karena terlalu banyak menangis. Bagas memeluk ibunya erat. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, Bu. Kakek tidak mungkin begitu saja hilang dari peti mati." Bu Ratna mengusap wajahnya. "Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, Gas. Kakekmu, dia menyimpan banyak rahasia." Bagas mengernyit. Ia tak pernah percaya dengan cerita-cerita mistis tentang desa ini. Tapi kejanggalan yang terjadi memaksanya untuk berpikir ulang. Saat malam semakin larut, suara gemericik air di sumur belakang terdengar jelas, dan angin tiba-tiba membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Keesokan harinya, Bagas berjalan ke alun-alun desa. Di sana ia bertemu dengan Pak Karta, sesepuh desa yang sudah sejak dulu dikenal dengan kebijaksanaannya. Lelaki tua itu duduk di serambi rumahnya. Matanya menatap tajam ke arah Bagas begitu ia mendekat. "Kamu pasti datang untuk mencari jawaban," ujar Pak Karta dengan suara beratnya. "Kematian Mbah Sastro, bukan kematian biasa." Bagas duduk di hadapannya. "Apa maksud Bapak? Ibu bilang kakek menyimpan rahasia. Apakah ini ada hubungannya dengan ajian rawa rontek yang dibicarakan orang-orang?" Pak Karta tersenyum samar, namun matanya menyiratkan keseriusan. "Ajian rawa rontek bukan sekedar mitos, Bagas. Itu ilmu kuno yang memungkinkan seseorang bangkit dari kematian selama tubuhnya belum hancur sepenuhnya." Jantung Bagas berdebar kencang. "Jadi apakah kakekku benar-benar menggunakan ajian itu?" Pak Karta menghembuskan napas panjang. Yang lebih mengerikan, jika seseorang menggunakan rawa rontek dengan niat yang salah, arwah penasaran akan datang menagihnya. Itulah sebabnya kau harus berhati-hati. Di malam-malam tertentu, Kromoleo akan muncul membawa keranda, mencari jiwa yang belum selesai urusannya di dunia. Bagas menelan ludahnya. Ia pernah mendengar cerita tentang Kromoleo saat kecil. Bayangan hitam yang membawa keranda mayat dan muncul saat bulan purnama, mencari jiwa yang masih berkeliaran di antara hidup dan mati. Kini, semua terasa lebih nyata daripada sekedar dongeng pengantar tidur. Tak lama kemudian, Sari muncul dari arah jalanan desa. Ia adalah teman masa kecil Bagas yang kini sudah tumbuh menjadi wanita tangguh. "Bagas, aku dengar kamu mencari tahu tentang kakekmu," katanya sambil duduk di sampingnya.
Aku bisa membantumu. Aku punya kenalan seorang dukun di desa sebelah yang tahu banyak tentang ilmu rawa rontek. Bagas menatapnya dengan penuh harap. Baiklah, aku harus menemukan jawaban, Sari, sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Malam pun semakin gelap dan dari kejauhan terdengar suara dentingan gamelan yang semakin keras. Angin berdesir pelan, membawa bisikan-bisikan dari masa lalu. Bagas merasa bahwa ia baru saja melangkahkan kakinya ke dalam misteri yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam semakin larut di desa Majenang. Kabut tipis yang menggantung di udara menciptakan siluet bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan tua. Di dalam rumah joglo milik keluarganya, Bagas duduk di ruang tengah yang remang-remang. Sebuah kitab tua dengan sampul kulit kerbau tergeletak di hadapannya, lapuk dimakan usia. Ia menemukannya di dalam lemari kayu tua di kamar kakeknya, tersembunyi di balik tumpukan kain batik. Tangan Bagas bergetar saat membuka halaman pertama. Tulisannya dalam aksara Jawa kuno, tetapi di beberapa bagian ada catatan tangan yang jelas ditulis oleh Mbah Sastro. Rawa rontek, ilmu kehidupan abadi yang harus dijaga. Jika terputus, ruh tidak akan tenang. Tubuh akan terus mencari bagian yang hilang. Seseorang yang menguasai ajian ini tak akan mati, kecuali tubuhnya dihancurkan seluruhnya. Bagas membaca lebih jauh, menemukan sketsa-sketsa aneh yang menggambarkan sesosok manusia tanpa kepala, seakan sedang mencari bagian tubuhnya yang hilang. Ada juga diagram yang menunjukkan tata letak pemakaman desa dengan tanda merah di satu titik tertentu. Nisan di dekat sumur tua, gumamnya. Ketukan di pintu mengejutkannya. Bagas buru-buru menutup kitab dan menyembunyikannya di bawah meja. Ibunya mengintip dari balik pintu, matanya masih penuh kesedihan. "Kamu belum tidur, Nak?" Bagas tersenyum samar. "Belum, Bu. Aku sedang membaca sesuatu yang kakek tinggalkan." Bu Ratna menghembuskan napas. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak diungkit." Ia melangkah pergi, meninggalkan Bagas yang masih larut dalam pikirannya sendiri. Namun, sebelum ia sempat membuka kitab itu lagi, suara lirih terdengar dari luar rumah. Bagas menegakkan tubuhnya. Langkah kaki, pelan, beriringan, terdengar seperti lebih dari satu orang. Jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah perlahan ke jendela, mengintip di balik tirai lusuh. Dalam remangnya malam, terlihat beberapa sosok berjalan di jalan desa yang berkabut. Mereka berpakaian serba hitam. Langkah mereka teratur seperti sebuah prosesi. Di antara mereka, Bagas melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Keranda mayat yang dibawa oleh sosok-sosok hitam itu. "Kromoleo," bisiknya. Matanya tak lepas dari pemandangan itu. Tubuh Bagas terasa kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan hitam yang membawa keranda itu melintas perlahan di depan rumahnya. Suara gesekan langkah kaki dan desiran angin seolah berbisik di telinganya. Bagas berusaha menenangkan napasnya, tetapi tiba-tiba satu sosok berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Bayangan itu berdiri diam. Wajahnya tertutup kain hitam pekat, tetapi Bagas bisa merasakan tatapan kosong menusuk dari baliknya. Brak! Sebuah benda jatuh dari dalam rumah. Bagas tersentak mundur, menoleh ke arah sumber suara. Saat ia kembali mengintip keluar, sosok Kromoleo itu sudah tak ada. Dengan tangan bergetar, ia meraih kitab tua kakeknya dan merapatkan jaketnya. Ia harus menemui Pak Karta. Bagas tahu hanya sesepuh desa itu yang bisa menjelaskan semuanya. Sesampainya di rumah Pak Karta, suasana terasa semakin mencekam. Bagas mengetuk pintu beberapa kali hingga akhirnya seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan muncul di ambang pintu. "Kamu datang di saat yang buruk, Bagas," ucap Pak Karta dengan nada berat. Bagas masuk dan duduk di ruangan tamu yang penuh aroma kemenyan. Ia langsung mengeluarkan kitab yang ditemukannya. "Pak Karta, kakekku, dia tahu tentang ajian rawa rontek. Aku menemukannya di dalam kamarnya." Pak Karta mengambil kitab itu dan mengamati isinya dengan serius. Wajahnya berubah tegang. "Aku sudah menduga, Mbah Sastro memang pernah mempelajari ilmu ini. Tapi aku tak menyangka ia masih menyimpan rahasianya. Apakah ini yang membuat jenazahnya menghilang dari peti mati?" tanya Bagas dengan penuh penasaran. Pak Karta menatapnya dalam-dalam. Rawa rontek adalah ajian yang bisa menghidupkan kembali seseorang yang mati.
selama tubuhnya masih utuh. Tapi ilmu ini punya konsekuensi mengerikan, Bagas. Mereka yang mempraktikannya akan dikejar Kromoleo, arwah penasaran yang mencari tubuh-tubuh yang seharusnya sudah mati. Bagas merasa dingin merambat ke seluruh tubuhnya. Apakah kakekku bisa saja masih hidup? Pak Karta menghembuskan napas panjang. Jika benar ia menggunakan ajian itu, maka ia mungkin masih berada di sekitar desa dalam wujud yang bukan manusia seutuhnya. Bagas tak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ia teringat kembali pada prosesi Kromoleo yang baru saja ia lihat di depan rumahnya. Apakah mereka sedang mencari kakeknya? Atau ada sesuatu yang lebih buruk terjadi? Pak Karta tiba-tiba menggenggam bahunya erat. Kau harus berhati-hati, Bagas. Jangan sampai kau terjebak dalam lingkaran ini. Jika arwah penasaran itu tahu kau mencari kakekmu, mereka akan datang kepadamu. Bagas menelan ludah. Ia tahu pencariannya baru saja dimulai, tetapi malam ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di balik kabut desa Majenang, dan itu sedang mengintai dalam kegelapan. Langit senja di desa Majenang tampak kelam, dengan awan gelap menggantung rendah seolah siap menumpahkan hujan. Bagas dan Sari berjalan perlahan menuju pemakaman desa yang terletak di tepi hutan. Jalan setapak yang mereka lalui berliku dan dipenuhi akar-akar pohon besar yang menjulur ke permukaan tanah. Aroma tanah basah bercampur bau dupa samar tercium di udara, memberikan kesan mistis yang sulit diabaikan. Bagas, kamu yakin kita harus ke sini sekarang? Tanya Sari dengan nada ragu, matanya terus mengawasi sekitar. Bagas mengangguk pelan. Aku harus memastikan sendiri. Kakekku, jenazahnya menghilang begitu saja, dan petunjuk di kitab ini menunjukkan bahwa makam di dekat sumur tua bisa menjadi kunci. Ia menunjukkan catatan kuno dari kitab peninggalan Mbah Sastro yang ia bawa dalam tas kecil. Mereka melangkah masuk ke area pemakaman. Deretan nisan tua berdiri membisu dalam cahaya senja yang semakin redup. Sebuah pohon beringin besar berdiri tegak di tengah pemakaman. Ranting-rantingnya bergerak perlahan tertiup angin. Saat mereka mendekati sumur tua yang disebutkan dalam kitab, Sari tiba-tiba menarik lengan Bagas. Dengar, bisiknya dengan suara tertahan. Bagas menahan napasnya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki menyeret, perlahan namun pasti. Bersamaan dengan itu, suara gong berdentum lembut, bergema di seluruh pemakaman. Dong, dong, dong. Jantung Bagas berdebar keras. Ia menoleh ke arah sumber suara dan matanya membelalak. Di ujung jalan setapak muncul sosok-sosok gelap. Mereka berjalan beriringan, berpakaian serba hitam, wajah mereka tertutup kain putih lusuh. Di antara mereka, sebuah keranda mayat kayu tua terguncang perlahan seiring langkah kaki mereka yang menyeramkan. Kromoleo, bisik Sari dengan suara bergetar, tangannya mencengkeram lengan Bagas erat. Sosok-sosok itu terus bergerak mendekat. Langkah mereka tidak terburu-buru, tetapi setiap detiknya terasa seperti sebuah ancaman. Bagas mencoba berpikir rasional, tetapi kehadiran Kromoleo yang hanya ia dengar dari cerita masa kecil kini ada tepat di depan matanya. Suara gong kembali berdentum, kali ini lebih keras. Salah satu sosok yang berada di bagian depan prosesi berhenti dan perlahan menoleh ke arah mereka. Bagas merasa jantungnya hampir berhenti berdetak saat tatapan kosong dari sosok itu tertuju padanya. Kita harus pergi sekarang. Sari menarik tangan Bagas dengan panik. Mereka berlari sekencang mungkin. Napas tersengal saat berusaha menjauh dari pemakaman. Jalanan terasa lebih panjang dan kabut semakin tebal. Di belakang mereka, suara langkah Kromoleo tetap terdengar, seperti bayang-bayang kematian yang terus mengikuti. Mereka akhirnya sampai di perbatasan desa, terengah-engah dan lutut Bagas hampir goyah. Ia menoleh sekali lagi ke arah pemakaman, tetapi yang tersisa hanyalah keheningan dan kabut yang perlahan menghilang, seakan tak pernah terjadi apapun. Kita harus bicara dengan Pak Karta, ujar Sari di sela napasnya yang masih tersengal. Ini nyata, Bagas. Kakekmu pasti berhubungan dengan mereka. Bagas mengangguk, wajahnya masih pucat. Ia tahu malam ini hanya permulaan. Kromoleo telah muncul dan ia yakin mereka akan kembali. Pagi itu, udara di desa Majenang terasa berat dan lembab. Matahari yang baru muncul hanya mampu menembus kabut tipis yang masih bergelayut di antara pepohonan. Setelah kejadian mengerikan di pemakaman semalam, Bagas hampir tidak bisa tidur.
Gambar Kromoleo yang membawa keranda masih jelas terpatri di benaknya. Sari duduk di beranda rumah joglo keluarga Bagas, menyesap teh hangat sambil menatap jauh ke jalan desa yang sepi. "Bagas, kita harus menemui Mbah Wira," ucapnya dengan nada serius. "Dia satu-satunya yang bisa memberi kita jawaban tentang apa yang terjadi dengan kakekmu." Bagas menghembuskan napas panjang. Ia masih ragu mengingat reputasi Mbah Wira sebagai dukun desa yang dikenal misterius dan sering dijauhi warga karena ilmu-ilmunya yang dianggap berbahaya. Namun, situasi ini tidak memberinya banyak pilihan. "Ayo," jawab Bagas akhirnya, "semoga kita tidak terlambat." Rumah Mbah Wira terletak di ujung desa, di dekat hutan kecil yang jarang dijamah orang. Rumahnya sederhana namun dipenuhi benda-benda kuno, keris berkarat, dupa yang terus menyala, dan berbagai sesajen di sudut-sudut ruangan. Begitu mereka tiba, pintu rumahnya sudah terbuka seolah Mbah Wira sudah menunggu kedatangan mereka. Pria tua itu duduk bersila di lantai dengan mata tajam yang seperti menembus jiwa. Wajahnya penuh kerutan dan jubah coklat yang ia kenakan berbau asap dupa yang khas. "Kalian datang dengan pertanyaan, bukan?" Mbah Wira memecah keheningan. Bagas menelan ludah dan maju selangkah. "Mbah, kami ingin tahu tentang kakek saya, Mbah Sastro. Jenazahnya menghilang dan saya menemukan kitab ini di rumahnya." Ia menyerahkan kitab kuno yang dibawanya. Mbah Wira membuka halaman demi halaman dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia mendongak dengan ekspresi serius. "Rawa rontek," gumamnya. "Ilmu yang sudah seharusnya terkubur bersama leluhur. Tapi aku tahu Mbah Sastro tidak pernah benar-benar meninggalkannya." Sari bergidik. "Jadi, kakek Bagas benar-benar menggunakan ajian ini?" Mbah Wira mengangguk pelan. "Ajian Rawa Rontek adalah ilmu yang memungkinkan seseorang bangkit kembali setelah mati, asalkan tubuhnya masih utuh. Namun, ada harga yang harus dibayar." Bagas menyimak dengan saksama. "Harga? Apa maksud Mbah?" Mbah Wira menatapnya tajam. "Jika seseorang yang menggunakan ajian ini tidak dihancurkan sepenuhnya setelah kematiannya, rohnya akan tetap terperangkap di tubuhnya. Mereka akan bangkit bukan sebagai manusia, melainkan sebagai wong mati kesasar, jiwa yang tersesat di antara dunia orang hidup dan mati." Bagas merasa bulu kuduknya meremang. "Jadi, ada kemungkinan kakek saya masih hidup?" Mbah Wira menarik napas panjang. "Bukan hidup seperti yang kau bayangkan. Jika dia benar-benar menggunakan ajian ini, dia akan terus hidup dalam penderitaan, mencari bagian tubuh yang mungkin telah hilang, atau mencoba menyelesaikan urusan duniawinya." Sari memegang lengan Bagas, wajahnya pucat. "Kalau begitu, kita harus mencari dan menghentikannya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Mbah Wira menggeleng pelan. "Tidak semudah itu. Kamu melihat Kromoleo semalam, bukan?" Bagas terkejut. "Bagaimana Mbah tahu?" Mbah Wira tersenyum samar. "Kromoleo adalah penjaga antara dunia kita dan dunia mereka yang tak tenang. Mereka muncul bukan hanya untuk membawa jiwa yang sudah mati, tetapi juga untuk memastikan tidak ada yang melawan hukum alam." Ia menatap Bagas dalam-dalam. "Mereka tahu kau mencari jawaban, dan mereka tidak akan membiarkanmu dengan mudah menemukan kebenaran." Bagas menelan ludahnya. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" Mbah Wira menutup kitab dengan keras. Suaranya menggema di ruangan. "Kamu harus menemukan jasad kakekmu, atau apapun yang tersisa darinya, sebelum bulan purnama penuh. Jika tidak, ia akan bangkit sepenuhnya. Dan ketika itu terjadi, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghancurkan tubuhnya." Sari menggigit bibirnya. "Sumur tua di pemakaman. Mungkin di sanalah jawabannya." Mbah Wira menatap mereka tajam. "Kalian harus berhati-hati. Kromoleo tidak hanya sekedar arwah penasaran. Mereka bisa menyesatkan pikiran, membuat kalian ragu, bahkan membawamu ke tempat yang tidak seharusnya." Bagas merasa seakan jantungnya melompat ke tenggorokan. "Kami akan menemukan kakek saya dan kami akan menghentikan ini." Mbah Wira tersenyum samar, tetapi ada kegelapan di matanya. "Semoga kalian tidak terlambat." Saat mereka keluar dari rumah Mbah Wira, angin berhembus lebih dingin dari sebelumnya.
Di kejauhan, suara gong kembali terdengar samar, seolah memperingatkan bahwa waktu mereka semakin menipis. Malam di desa Majenang terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan dan sesekali lolongan anjing liar di kejauhan. Namun, di balik keheningan itu ada sesuatu yang mengintai. Warga desa mulai resah, jejak kaki aneh ditemukan di pekarangan rumah, dan beberapa orang mengaku mendengar suara keranda berjalan melewati jalan-jalan berbatu di tengah malam. Bagas duduk di beranda rumahnya, tatapan matanya menerawang ke arah jalan desa yang sepi. Sejak kembali dari rumah Mbah Wira, perasaannya tidak pernah tenang. Hatinya berkata bahwa sesuatu sedang mengintai, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Sari duduk di sampingnya, wajahnya cemas namun tetap berusaha tegar. "Kamu merasa sesuatu yang aneh?" tanya Sari. Suaranya hampir berbisik. Bagas mengangguk pelan. "Aku merasa seperti ada yang terus mengawasi. Setiap malam aku mendengar suara langkah di luar jendela kamarku." Sari menelan ludah. "Mungkin itu Kromoleo. Mereka tahu kita semakin dekat dengan kebenaran." Mendadak, suara gemertak kayu terdengar dari arah belakang rumah. Bagas dan Sari sontak berdiri, saling berpandangan dengan cemas. "Kita harus periksa," aujar Bagas mencoba menenangkan dirinya. Dengan senter kecil di tangan, mereka berjalan pelan ke halaman belakang. Hembusan angin malam membuat dedaunan bergetar pelan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Saat mereka sampai di sudut rumah, Bagas melihatnya jejak kaki berwarna kehitaman, seolah dibentuk dari tanah pekat yang basah. Jejak itu menuju ke arah hutan kecil di belakang rumah. Ini bukan jejak biasa," gumam Sari dengan suara bergetar. Bagas berjongkok menyentuh jejak tersebut dengan ragu. Tanahnya terasa dingin, lebih dingin dari udara malam. Ia menelan ludah, perasaan tidak enak mulai menyelimuti dirinya. Tiba-tiba suara gemerincing rantai terdengar di kejauhan, diikuti dengan suara langkah berat yang menyeret. Ceklek, ceklek. Bagas dan Sari saling pandang, mata mereka membulat ketakutan. Dong, dong, dong. Dentuman suara gong terdengar dari arah hutan, menggema di seluruh desa. "Ayo kita kembali ke dalam," bisik Sari panik, menarik lengan Bagas. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara berat berbisik di telinga Bagas. "Kembali rawa rontek. Kembali Bagas tersentak mundur, napasnya memburu. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di kegelapan. Sosok bayangan tinggi menyerupai manusia dengan kain hitam panjang yang berkibar tertiup angin. Sari berteriak saat bayangan itu bergerak cepat ke arah mereka. Bagas merasakan sesuatu yang dingin merayap di pergelangan kakinya, seperti tangan yang terbuat dari kabut hitam pekat. Ia berusaha menarik kakinya, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkraman itu. "Bagas, awas!" Sari menariknya dengan sekuat tenaga, membuat Bagas terjatuh ke tanah. Mereka berdua bangkit dan berlari menuju rumah, menutup pintu dengan keras. Dari balik jendela, mereka bisa melihat bayangan itu berdiri di halaman. Tubuhnya diam, tetapi auranya memancarkan ketakutan yang menusuk ke tulang. Perlahan, sosok itu memudar, seolah menyatu dengan kegelapan malam. Bagas terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan lagi sekedar cerita rakyat, ini nyata, Sari. Sari mengangguk, matanya dipenuhi ketakutan. Kita harus menemui Pak Karta dan mencari cara untuk menghentikan semua ini sebelum desa menjadi korban. Bagas menyandarkan kepalanya di dinding, napasnya masih belum teratur. Di luar, suara langkah kaki samar terdengar menjauh, membawa serta keranda kematian yang seakan menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Langit malam di desa Majenang tampak gelap pekat tanpa bintang. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma lembab dari tanah pemakaman tua. Bagas dan Sari berdiri di depan makam Mbah Sastro, ditemani cahaya redup dari lampu minyak yang mereka bawa. Batu nisan tua itu tertutup lumut, dengan ukiran nama yang hampir pudar. "Bagas, kamu yakin kita harus melakukan ini?" bisik Sari. Suaranya gemetar di tengah kesunyian malam. Bagas menelan ludah, menatap nisan yang menyimpan terlalu banyak rahasia. "Aku harus tahu kebenarannya, Sari. Jika ajian Rawa Rontek benar-benar dijalankan,
Kita tidak bisa membiarkan kakek bangkit sebagai sesuatu yang mengerikan. Dengan hati-hati mereka mulai menggali tanah yang basah dan berat. Suara cangkul menembus keheningan, sementara kabut tipis mulai menyelimuti pemakaman. Bagas merasakan peluh dingin mengalir di punggungnya meskipun udara terasa menusuk tulang. Setelah beberapa waktu, ujung peti mati mulai terlihat. Sari mengusap keningnya yang basah dan bergetar saat mereka membuka peti perlahan. Namun, yang mereka temukan di dalamnya membuat darah mereka membeku. Peti itu kosong. Mata Bagas membelalak, napasnya tersengal. Ini tidak mungkin. Jasad kakekku harusnya ada di sini. Sari melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Bagas, kalau tubuhnya tidak ada, berarti dia... Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, suara gamelan samar terdengar dari arah hutan di belakang pemakaman. Nada-nada mistis mengalun pelan, tetapi semakin lama semakin dekat, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak menuju mereka. Dung, deg, dung, deg. Bagas dan Sari saling bertukar pandang. Ketakutan menjalar ke seluruh tubuh mereka. Lalu dari kejauhan mereka melihatnya. Barisan sosok bayangan hitam bergerak di antara kabut. Kromoleo. Mereka berjalan beriringan, membawa sebuah keranda tua yang berayun perlahan di pundak mereka. Kain kafan yang membungkus tubuh mereka berkibar tertiup angin. Wajah-wajah mereka tertutup sepenuhnya oleh kain putih lusuh. Bagas menggenggam tangan Sari erat. Kita harus pergi dari sini, sekarang. Namun, langkah mereka terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahan mereka di tempat. Gamelan semakin keras, menciptakan suasana yang mencekam. Dari barisan Kromoleo, salah satu sosok perlahan berhenti dan menoleh ke arah mereka. Meski wajahnya tertutup, Bagas bisa merasakan tatapan kosong yang menghujam langsung ke jiwanya. Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Sebuah suara berat dan parau bergema di kepala Bagas, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terasa dingin dan lunglai, seolah kekuatannya disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Sari, lari! Bagas berteriak sekuat tenaga, menarik Sari untuk berlari menjauh. Mereka berlari melewati nisan-nisan tua. Kaki mereka nyaris tersandung akar-akar yang mencuat dari tanah. Di belakang mereka, Kromoleo bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Suara keranda kayu yang mereka bawa berdecit seakan penuh beban yang mengerikan. Tiba-tiba Sari terjatuh. Bagas! Serunya dengan suara putus asa. Bagas berbalik dan menariknya dengan sekuat tenaga. Tetapi ketika ia melihat ke arah keranda, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Keranda itu terbuka sedikit dan di dalamnya, ia melihat tangan kakeknya yang sudah membiru, bergerak perlahan seolah ingin keluar. Mata Bagas membelalak, rasa takut yang selama ini ia coba redam akhirnya meledak. Dengan sisa tenaga, ia menyeret Sari keluar dari area pemakaman, melewati gerbang besi yang berkarat. Begitu mereka melewati batas desa, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Udara kembali sunyi, hanya terdengar napas terengah-engah mereka berdua. Bagas jatuh terduduk di tanah, jantungnya berdebar kencang. Kakekku, dia benar-benar bangkit, Sari. Suaranya bergetar, matanya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sari meremas tangannya, mencoba menenangkan diri meski tangannya sendiri gemetar. Kita harus menghancurkan jasadnya, Bagas, sebelum semuanya terlambat. Bagas menatap pemakaman yang kini diselimuti kabut pekat. Suara gong yang tadi menggema kini berubah menjadi bayang-bayang yang membayangi pikirannya. Malam itu ia sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekedar cerita rakyat, tetapi sesuatu yang telah bangkit dari kegelapan masa lalu. Malam itu, udara terasa semakin berat. Kabut tebal menyelimuti desa, menutupi jalan setapak yang menuju rumah Mbah Wira. Langkah Bagas terasa berat, dan setiap detik yang berlalu seolah semakin mempercepat detak jantungnya. Sesuatu yang gelap dan tidak bisa dijelaskan terus mengikutinya. Bayangan yang tak bisa ia lepaskan, perasaan dihantui oleh sesuatu yang lebih besar dari sekedar misteri kematian kakeknya. Di sampingnya, Sari tampak tertekan. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat, tetapi matanya yang penuh keteguhan menunjukkan bahwa mereka sudah sampai pada titik di mana tak ada jalan mundur lagi. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan kakekmu, Bagas, kata Sari, suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam.
Mbah Wira tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Dia pasti tahu apa yang terjadi. Bagas mengangguk meskipun rasa ragu dan amarah bercampur dalam dadanya. Dia sudah merasa cukup dibohongi, cukup dibikin bingung. Ia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya bisa ia percayai. Saat mereka tiba di depan rumah Mbah Wira, pintu kayu yang biasanya terbuka seakan menunggu kedatangan mereka. Tanpa memberi kesempatan untuk berpikir lebih lanjut, Bagas mengetuk pintu itu dengan keras. Suaranya memecah kesunyian malam yang mencekam. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah dan pintu terbuka perlahan. Mbah Wira berdiri di ambang pintu, tatapannya tajam, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Wajahnya yang keriput tak memperlihatkan tanda terkejut sedikit pun. Bagas, Sari. Suara Mbah Wira berat, namun tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di matanya. Aku tahu kalian akan datang. Bagas menatap dukun tua itu dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Kakek saya, dia hidup karena ajian Rawa Rontek, bukan? Kamu tahu lebih banyak tentang ini, Mbah Wira. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia tidak bisa dihancurkan? Mbah Wira menarik napas panjang. Tampak seperti orang yang tengah menahan sesuatu yang tak ingin ia ungkapkan. Ia melangkah mundur dan memberi isyarat kepada mereka untuk masuk. Masuklah, ada banyak yang harus kau dengar. Mereka masuk ke rumah yang penuh dengan berbagai benda kuno dan aroma dupa yang kuat. Hanya cahaya lampu minyak yang menerangi ruangan itu. Mbah Wira duduk di kursi kayu usang, sementara Bagas dan Sari duduk di depan meja kecil di depannya. Bagas, Sari, Mbah Wira mulai berbicara pelan. Apa yang kalian alami saat ini adalah hasil dari sebuah pilihan yang sangat besar. Pilihan yang dibuat oleh kakekmu bertahun-tahun lalu. Jadi benar, kakek saya yang meminta ajian Rawa Rontek? Tanya Bagas, suara tegang menggetarkan kata-katanya. Mbah Wira mengangguk. Ya, Mbah Sastro, kakekmu meminta ajian itu dari aku beberapa dekade yang lalu. Dia datang dengan niat mulia, ingin hidup lebih lama, ingin terus menjaga keluarganya. Tapi dia tidak tahu, atau mungkin tidak memperhitungkan harga yang harus dibayar. Bagas meremas tangan di lututnya, tubuhnya dipenuhi rasa kesal. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kenapa kamu memberikan ajian itu? Kamu tahu apa yang bisa terjadi? Mbah Wira menghembuskan napas dalam. Bagas, hidup itu rumit. Ajian Rawa Rontek bukanlah ajian yang dapat diberikan begitu saja, tanpa pertimbangan. Ada syarat yang harus dipenuhi agar tubuh yang bangkit bisa dihancurkan, dan kakekmu tidak memenuhinya. Sari, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Syarat apa, Mbah? Apa yang harus dipenuhi supaya ajian itu bisa dihentikan? Mbah Wira memandang mereka berdua dengan ekspresi yang sulit diartikan. Syaratnya adalah seseorang yang benar-benar dekat dengan jiwa yang bangkit harus merelakan kepergiannya dan melakukan penghancuran tubuhnya dengan tangan mereka sendiri. Kakekmu tidak pernah siap untuk itu, Bagas. Dia tidak pernah mau menerima kenyataan bahwa dia harus pergi, dan itu membuatnya terperangkap di dunia ini. Bagas terdiam, perasaan campur aduk memenuhi dirinya. Tapi, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kenapa aku tidak tahu ini sebelumnya? Mbah Wira menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba membaca setiap lapisan perasaan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Karena yang harus menjalani itu adalah kamu, Bagas. Kakekmu meminta hidup yang lebih lama tetapi tidak siap untuk mati. Dia tahu, Bagas. Dia tahu kamu akan datang dan saat itulah kamu harus memutuskan apakah kamu akan menghancurkan tubuhnya dengan tanganmu sendiri atau membiarkan kekuatan Rawa Rontek itu terus menguasainya. Namun semakin api itu membesar, semakin kuat pula teriakan-teriakan yang datang dari sosok-sosok Kromoleo yang melangkah semakin dekat. Ada sesuatu yang aneh dengan bayangan mereka, seperti tidak sepenuhnya nyata, tetapi begitu mengancam. Di antara suara gong yang berdentang, suara Kromoleo bergema di udara. Kamu tidak bisa menghancurkan kami, kamu tidak bisa menghentikan kakekmu. Bagas menggigit bibirnya. Semakin dekat sosok bayangan itu, semakin besar rasa takut yang menggerogoti dirinya. Tiba-tiba, salah satu dari Kromoleo melangkah ke depan, lebih dekat dari yang Bagas kira, dan suaranya seperti berasal dari dalam tanah. Bakar semua yang ada di sini, Bagas.
bakar dan hancurkan semuanya, atau kamu akan menjadi bagian dari kami." Bagas merasakan ada sesuatu yang menyentuh punggungnya. Ketika ia menoleh, ia melihat tangan hitam yang muncul dari kabut mencoba meraih tubuhnya. Dengan cepat, ia mendorong tangan itu menjauh. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. "Kami akan datang lagi," Chromoleo berbisik dengan suara yang semakin jauh. "Jika kamu gagal." Namun, pada saat itu juga api semakin membesar, dan tumpukan barang milik kakek akhirnya terbakar habis, memuntahkan cahaya merah yang mengerikan. Chromoleo berhenti sejenak. Sosok-sosok mereka tampak terhenti oleh sesuatu yang tak terlihat. Sambil berteriak, mereka mundur, menjauh dari api yang membakar habis benda-benda yang telah membawa kutukan itu. Setelah beberapa saat, sosok-sosok Chromoleo mulai menghilang satu persatu, kembali tenggelam ke dalam kabut yang semakin menipis. Bagas terengah-engah, matanya penuh dengan keringat. Apakah kita berhasil?" Pak Karta memandangnya dengan tatapan tajam. "Belum selesai, Bagas. Ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan." Bagas mengerutkan kening. "Apalagi, Pak Karta?" "Cekamannya ada di dalam jiwamu," jawab Pak Karta dengan tenang. "Kamu harus memurnikan jiwa kakekmu, dan itu hanya bisa dilakukan dengan menghadapinya secara langsung. Hancurkan, atau kamu akan terjebak dalam dunia mereka selamanya." Bagas menatap api yang kini mulai padam, menggantikan keremangan malam dengan keheningan yang mencekam. Chromoleo sudah pergi, tapi apakah semuanya benar-benar berakhir? Malam di alas angker terasa sangat berbeda. Hutan yang biasanya sunyi kini dipenuhi dengan suara angin yang berdesir, menyusup melalui dahan-dahan pohon yang raksasa. Suasana angker semakin terasa dengan kabut yang menyelimuti seluruh area, menyembunyikan segala sesuatu di baliknya. Hutan ini, yang terletak jauh di luar desa Majenang, dikenal sebagai tempat yang penuh dengan energi gelap. Disinilah, di tengah-tengah kedalaman hutan yang penuh misteri ini, ritual penghancuran terakhir harus dilakukan. Bagas berdiri tegak di tengah lapangan hutan yang terbuka. Tubuhnya terbalut oleh ketegangan yang begitu kuat. Ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seolah sesuatu yang sangat kuat sedang mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan serangannya. Sari berada di sisi kirinya, tangannya menggenggam erat tas kecil yang berisi benda-benda penting untuk ritual ini. Pak Karta berdiri di belakang mereka, matanya tajam mengawasi sekeliling. "Ini adalah tempat yang tepat," ujar Pak Karta dengan suara serak, berusaha memberikan keyakinan pada mereka. "Alas angker menyimpan kekuatan besar, baik untuk yang hidup maupun yang mati. Hanya di sini kita bisa menghancurkan pengaruh ajian Rawa Rontek secara penuh." Bagas mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi keraguan dan kecemasan. Jika gagal, semua yang telah ia lakukan selama ini, semua pengorbanan dan perjuangan akan sia-sia. Chromoleo bersama arwah-arwah yang terperangkap akan terus menghantui desa, dan dirinya sendiri akan terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia inginkan. Pak Karta membuka tas besar yang dibawanya, mengeluarkan jimat kuno milik kakeknya. Jimat itu berukiran rumit, seolah mengandung kekuatan tak terlihat yang menakutkan. Ini adalah sumber utama ajian Rawa Rontek. Jika kita menghancurkannya, maka kekuatan itu akan berhenti. Tetapi kamu harus melakukannya dengan benar, Bagas. Jangan ragu. Bagas mengangkat jimat itu, merasakan getaran energi yang kuat mengalir dari dalam benda itu. Ia bisa merasakan bahwa jimat ini bukan sekedar benda mati, ada jiwa yang terperangkap di dalamnya, sebuah kekuatan yang tak bisa dilawan dengan mudah. Matanya berbinar, tapi kegelisahan dalam dadanya tak bisa ia sembunyikan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Sari, suaranya penuh kekhawatiran. "Chromoleo pasti akan datang. Kita harus siap menghadapi mereka." Pak Karta menatap ke langit yang tertutup awan hitam pekat. "Tidak ada jalan lain. Letakkan jimat itu di tengah lingkaran yang kita buat dan bakar. Api akan mengusir kekuatan jahat itu, tetapi kamu harus tetap fokus. Jangan biarkan dirimu terganggu oleh bayangan mereka." Bagas menghembuskan napas dalam, menatap jimat di tangannya. Ini adalah titik tak terelakkan. Tidak ada lagi jalan mundur. Ia harus menghadapinya, mengakhiri semuanya, dan membebaskan jiwa kakeknya, juga dirinya sendiri.
Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, mengiringi datangnya kabut tebal yang merayap dari dalam hutan. Suara gamelan terdengar menggelegar dan di kejauhan bayangan hitam mulai muncul. Sosok-sosok Chromoleo kali ini jauh lebih banyak, mengelilingi mereka dari segala arah. Langkah kaki mereka bergema seperti suara guntur, semakin mendekat, memecah keheningan malam dengan intensitas yang luar biasa. "Chromoleo!" teriak Sari, suaranya hampir hilang di telan angin. "Mereka sudah datang!" Dengan cepat mereka membentuk lingkaran di tengah lapangan, meletakkan jimat di tengah dan menyalakan api dengan obor. Api menyala besar, menciptakan kilatan cahaya yang terang di kegelapan. Namun, saat api mulai menjalar ke jimat, bayangan Chromoleo semakin jelas terlihat. Mereka datang, seperti arwah-arwah yang tak bisa dihentikan. Salah satu Chromoleo, sosok besar yang membawa keranda mayat, melangkah maju dengan langkah berat. "Kau tidak bisa menghindari kami, Bagas. Semua ini adalah takdirmu. Kakekmu tidak akan pernah bisa bebas. Kami adalah penjaga antara hidup dan mati." Bagas menggenggam jimat itu lebih erat, merasakan panas api yang semakin membesar. "Aku tidak akan membiarkan kalian menguasai desa ini," teriaknya dengan tegas. Suaranya terdengar seperti tantangan bagi mereka. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Chromoleo itu mulai bergerak dengan cepat, mendekat dengan niat membinasakan mereka. Bayangan hitam lainnya mulai muncul dan bergerak melingkar, seolah mencoba mengepung mereka. Hawa gelap semakin kuat, membuat perasaan tercekik dan kesulitan bernapas. "Jangan ragu, Bagas!" teriak Pak Karta dari belakang. "Kamu harus menghancurkannya, bakar jimat itu. Hanya dengan itu kita bisa mengakhiri semuanya." Bagas tidak bisa lagi berpikir panjang. Dengan satu tarikan napas dalam, ia menundukkan kepala dan tanpa ragu ia melemparkan jimat ke dalam api yang menyala. Begitu jimat itu tersentuh api, sebuah ledakan energi terjadi, mendorong Chromoleo mundur. Suara gemuruh yang menakutkan mengguncang hutan, dan api yang semakin besar membakar jimat itu dengan kekuatan yang tak terkendali. Chromoleo berteriak, suara mereka bergema seperti ribuan suara hantu yang menderita. Sosok-sosok mereka mulai terpecah, hilang dalam kabut, seiring dengan api yang semakin membesar dan melahap segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Kekuatan ajian Rawa Rontek yang telah menjerat mereka selama ini akhirnya mulai terlepas, dihancurkan oleh api yang membakar. Namun, mereka tidak pergi tanpa melawan. Dalam kekacauan itu, salah satu Chromoleo yang terbesar melangkah maju dengan marah. Ia mengangkat keranda mayatnya dan menerjang ke arah Bagas. Tanpa pikir panjang, Bagas memegang obor yang masih menyala, menahan serangan terakhir itu. Tepat saat Chromoleo akan menyerangnya, api yang membakar jimat meluap dan menghantam sosok itu dengan kekuatan dahsyat. Tubuh Chromoleo terpelanting ke tanah, dan teriakan terakhir mereka bergema dalam keheningan yang tiba-tiba. Chromoleo dan semua bayangan yang mengelilingi mereka mulai menghilang, disapu oleh api yang semakin mengamuk. Keheningan menyelimuti hutan. Bagas terengah-engah menatap api yang kini hanya tinggal bara. Ia merasa kelelahan, namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kedamaian yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua bayangan dan teror yang selama ini menghantui desa akhirnya lenyap. Pak Karta mendekat, matanya penuh dengan kebanggaan dan kesedihan. "Kamu berhasil, Bagas. Kekuatan Rawa Rontek akhirnya hancur. Jiwa kakekmu bisa beristirahat dengan tenang." Sari berdiri di sisi Bagas, meletakkan tangannya di bahunya. "Kita berhasil. Semua ini berakhir, Bagas. Kita bebas." Namun, meski mereka telah mengalahkan Chromoleo dan menghancurkan ajian Rawa Rontek, Bagas tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Sebuah babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai, dan segala yang ia alami akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tak akan pernah terlupakan. Desa Majenang akhirnya kembali tenang. Ketika fajar menyingsing, sinar matahari perlahan menyapu kabut malam yang masih membungkus desa, mengungkapkan suasana yang tak lagi dipenuhi ketegangan. Rumah-rumah tua yang semula terlihat seram kini tampak biasa, meskipun jejak-jejak kegelapan yang pernah menghantui mereka tetap terasa di udara. Bagas berdiri di depan rumah kakeknya, menatap desa yang begitu familiar baginya, namun kini terasa asing. Kehidupan kembali berjalan seperti semula, namun ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa ia singkirkan dari pikirannya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan was-was yang terus menghantuinya.
Meskipun Kromoleo dan ajian Rawa Rontek telah dihancurkan, Bagas tahu bahwa ilmu hitam seperti itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka adalah bagian dari sejarah panjang yang penuh dengan rahasia dan kegelapan. Desa Majenang mungkin tenang untuk saat ini, tetapi Bagas merasa ada bayangan yang selalu mengintai menunggu kesempatan untuk kembali. Sari, yang kini lebih tenang, berdiri di sampingnya menatap ke arah hutan yang telah menjadi saksi dari semua kejadian mengerikan itu. Kita sudah melakukannya, Bagas. Kakekmu bisa beristirahat sekarang. Desa ini akan kembali normal tanpa teror yang mengganggu. Bagas mengangguk pelan, namun matanya masih terpaku pada hutan yang ada di kejauhan. Hutan itu, yang penuh dengan misteri, kini terasa seperti sebuah penjaga yang tak pernah tidur. Suara gamelan yang samar, yang selalu terdengar di malam hari, seakan mengingatkannya bahwa meskipun mereka telah mengakhiri satu babak, tak ada yang bisa benar-benar menghapus jejak gelap yang pernah ada di desa ini. Benar, jawab Bagas, suaranya penuh keraguan. Tapi aku merasa ada sesuatu yang belum selesai, Sari. Suara gamelan itu masih terdengar di kejauhan, seperti sebuah peringatan bahwa kita tidak benar-benar mengakhirinya. Ilmu hitam seperti Rawa Rontek tidak akan pernah benar-benar hilang. Entah bagaimana mereka selalu akan ada. Dan aku merasa kami hanya berhasil menunda datangnya kegelapan, bukan menghapuskannya. Sari menatap Bagas dengan pandangan serius. Kita telah melawan kegelapan yang paling besar, Bagas. Mungkin benar, kita tidak bisa menghapus semua jejaknya. Tetapi kita sudah memberi mereka pelajaran bahwa tidak ada kekuatan yang bisa bertahan selamanya. Bagus, kita masih hidup. Kita masih bisa melanjutkan hidup kita. Namun, meskipun kata-kata Sari terdengar penuh harapan, hati Bagas tetap diliputi kecemasan. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah menghancurkan pengaruh Rawa Rontek kali ini, ilmu hitam itu memiliki cara untuk kembali, beradaptasi, dan menyusup ke dalam kehidupan mereka dengan cara yang berbeda. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan akhir yang sempurna, melainkan awal dari pertarungan yang tak akan pernah benar-benar berakhir. Dengan berat hati, Bagas memutuskan untuk meninggalkan desa ini. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia tahu bahwa untuk bisa hidup dengan tenang, ia harus meninggalkan masa lalunya yang kelam. Kakeknya mungkin sudah beristirahat, tetapi bayang-bayang ilmu hitam yang ditinggalkan, seperti sisa-sisa api yang membara, masih bisa muncul kapan saja. Sari mengangguk, seperti memahami keputusan Bagas. Mereka berjalan bersama menuju peron kereta, meninggalkan Majenang di belakang mereka. Desa yang begitu banyak memberikan kenangan pahit dan pelajaran berharga. Namun, saat mereka berjalan menuruni jalan berbatu menuju stasiun, Bagas mendengar lagi suara itu. Suara gamelan yang samar, bergema di kejauhan. Suara itu datang dari arah hutan, seperti sebuah pertanda tidak hanya bagi Bagas, tetapi juga bagi semua yang pernah bersentuhan dengan kegelapan. Bagas menoleh sejenak ke belakang, ke arah desa yang semakin menjauh, merasa ada sesuatu yang tak bisa ia tinggalkan. Sesuatu yang terus memanggilnya meski ia tak ingin mendengarnya. Tapi pada akhirnya ia tahu ia harus pergi, meskipun bayangan dari masa lalu terus mengikutinya, menunggu di setiap sudut hidupnya. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Tanya Sari memecah keheningan yang panjang. Bagas menarik napas panjang, memandang ke depan. Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Kita tidak boleh melupakan apa yang telah kita pelajari di Majenang. Ilmu hitam seperti Rawa Rontek bisa datang kapan saja. Kita harus selalu siap menghadapi kegelapan yang bisa muncul di kehidupan kita, di tempat yang tak terduga. Mereka terus melangkah, meninggalkan desa yang pernah menjadi pusat segala teror dan misteri. Namun, di dalam hati Bagas, sebuah peringatan terus bergema. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menghapus jejak-jejak kegelapan yang telah ada. Rawa Rontek mungkin telah dihancurkan, tetapi misteri yang mengikutinya, suara gamelan yang samar di kejauhan masih akan menjadi bagian dari mereka. Peringatan bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak bisa dipahami, dan kegelapan selalu mengintai di balik cahaya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.
Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah mistis lainnya, jangan ragu untuk terus mengikuti kami. Siapa tahu kamu bisa menjadi bagian dari penyelidikan berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk tetap mendapatkan update cerita-cerita menarik dari dunia misteri. Komentar di bawah jika kamu punya teori atau pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Desa Majenang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap waspada.